bagi kita semua. Nama saya Sri Tita Paulina, MKom. Saya dosen program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Sains Teknologi Engineering Math, STEM, Universitas Mahakarya Asia. Saya adalah salah satu dosen yang sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahap 2022. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan PDD UKTP saya di bidang pengajaran untuk Smart Cerdos 2022. Dalam pemberian materi mata kuliah saya akan tetap mengacu pada dia, Delivery, Interaction, and Assessment. Saya mulai mengajar pada tahun 2004 sebagai dosen tetap luar biasa di AMIK Akmi Batu Raja. Pada tahun 2011, saya bergabung menjadi dosen tetap Akmi Batu Raja. Tahun 2020, Akmi Batu Raja bergabung dengan PTS lainnya atau dimergerkan menjadi Universitas Mahakarya Asia. Saya mengampu mata kuliah yang di Universitas Mahakarya Asia sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu S1 Program Studi Manajemen Informatika di STIMIK Bandung dan S2 Program Studi IT Infrastruktur di Universitas Bina Dharma Palembang. Berdasarkan background pendidikan saya diberi kesempatan oleh program studi Manajemen Informatika dan Teknik Informatika dengan mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM, Riset Operasional, Interaksi Manusia Komputer, Pengenalan Aplikasi Perkantoran. Di program studi tempat saya mengajar, saya mendapatkan kepercayaan mengampu mata kuliah IT, PDE, Pengolahan Data Elektronik, Praktikum Multimedia, Praktikum Basis Data, Praktikum Perancangan Sistem Informasi. Dari beberapa mata kuliah yang saya ampu, ada mata kuliah yaitu SIM, Pemrograman Visual, dan Aplikasi Perkantoran atau tahun kemarin itu atau masih kurikulum lama itu adalah paket program niaga. Itu yang saya andalkan atau yang saya ajukan untuk pengajuan lektor 200 saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan khususnya mata kuliah aplikasi perkantoran yang saya ampu. Mata kuliah aplikasi perkantoran adalah mata kuliah yang memberikan bekal pengetahuan tentang bahasan Microsoft Office dan juga memberi kemampuan implementasi kepada mahasiswa-mahasiswa dalam menggunakan program-program aplikasi perkantoran yang meliputi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access, khususnya dalam mailing dan mail mergers. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan surat menyurat dan memahami menu tools dalam Microsoft Word. 2. Memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan perhitungan-perhitungan manual dan fungsion dan memahami menu tools dalam Microsoft Excel. Ketiga, memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan file presentasi dan memahami menu tools dalam Microsoft PowerPoint. Dalam pengajaran yang saya berikan di setiap kelas, saya terlebih dahulu adalah memberikan pengenalan materi terlebih dahulu. Setelah pengenalan materi, saya pun mengadakan perkenalan diri dan bagaimana prosedur-prosedur yang ada pada mata kuliah saya. Gunakan RPS atau rencana pembelajaran semester.
Di sini kriterianya adalah penilaian mata kuliah aplikasi perkantoran, ujian tengah semester atau UTS 30%, ujian akhir semester UAS 30%, kuis 10%, tugas 20%, kehadiran 20%, dan 10%, sehingga jumlah total 100%. Materinya mencakup Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Dengan kemampuan akhir dari 3 materi tersebut, untuk Word, yang pertama, pertemuan pertama, itu kemampuannya diharapkan agar mahasiswa dapat memahami dan berkomitmen dalam pembelajaran serta mampu melakukan pengenalan Microsoft Word 2013. Sini saya menggunakan versi 2013. Dengan bobot nilai 5%. Kriteria dan indikator penilaian, kemampuan memahami dalam komitmen pembelajaran, serta ruang lingkup dan definisi fungsi mata kuliah, aplikasi perkantoran. Kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kembali mencetak dokumen, fungsi print, menutup dokumen. Bobot nilai 5%. Kriteria dan indikator penilaian, kemampuan pemahaman materi tentang implementasi fungsi dari mencetak dokumen, fungsi print, menutup dokumen dalam Microsoft Word pada mata kuliah aplikasi perkantoran. Ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kembali tools mengetik dokumen sederhana, menggunakan shortcut, header dan footer, compress, dan ekstrak file yang ada dalam aplikasi Microsoft Word. Bobot nilai 10%. Dengan kriteria dan indikator penilaian, kemampuan pemahaman materi tentang pembuatan dokumen sederhana, menggunakan shortcut, header dan footer, compress dan ekstrak file yang ada dalam aplikasi Microsoft Word. 4. Pada pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang pembuatan surat berantai atau mail merger atau mailings dan contoh studi kasus pada Microsoft Word. Bobot nilai 10%. Kriteria dan indikatornya adalah memahami dalam hyperlink dan pembuatan surat menyurat mail merger pada Microsoft Word. Untuk materi kedua, yang tadi Microsoft Word materi pertama, yang kedua adalah Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel ini, pada pertemuan kelima, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kembali Microsoft Excel-nya dengan bobot nilai 10%. Kriteria dan indikator penilaian, memiliki pemahaman tentang tools dan cara menggunakan Microsoft Excel dengan fungsi masing-masing menu. Keenam, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan interface Microsoft Excel. Bobot nilai 10%. Kriteria dan indikator penilaian, memiliki wawasan dan memahami langkah-langkah interface Microsoft Excel. Ketujuh, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang penggunaan membuat dokumen baru di Microsoft Excel dengan bobot nilai 10%. Kriteria dan indikator penilaian, memahami dalam menggunakan aplikasi, membuka, mengenal lembaran kerja Microsoft Excel. Yang ke-8 itu adalah UTS atau ujian tengah semester. Itu bobot nilainya 30%. Soalnya diberikan dari pertanyaan-pertanyaan ataupun materi-materi yang sudah ada pada materi sebelumnya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Sementara materi ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Pada Microsoft PowerPoint, kemampuan diharapkan untuk ke-9 pertemuannya, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang perhitungan yang ada dalam Microsoft Excel atau menggunakan rumus atau formula statistik atau matematika dengan bobot nilai 5%. Kriteria dan indikator penilaian,
mahasiswa mampu membuat tabel, rumus, function, dan kegunaan CAD yang ada pada Microsoft Excel. Yang 10, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang pivot table pada Microsoft Excel. Bobot nilai 5%. Kriteria dan indikator penilaian memahami dan mampu menjelaskan kembali mengenai penggabungan antar tabel atau pivot table dalam Microsoft Excel. 11. Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang studi kasus antara perumusan manual, function, tabel grafik, dan pivot table. Bobot nilai 5%. Kriteria dan indikator penilaian memahami dan mampu menjalankan rumus dan fungsi yang dilengkapi dengan grafik serta dapat penggabungan tabel pada Microsoft Excel. Ke-12, mahasiswa diharapkan dapat memahami cara melakukan pembuatan Microsoft PowerPoint. Nilai bobotnya 5%. Kriteria dan indikator penilaian, kemampuan menjalankan aplikasi PowerPoint dengan slide sederhana. 13. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjalankan aplikasi Microsoft PowerPoint dengan menggunakan animasi, foto, dan video. Bobot nilai 5%. Kriteria dan indikator penilaian, kemampuan menguasai insert animasi, foto, dan video dengan berbagai template pada Microsoft PowerPoint. 14. Mahasiswa diharapkan dapat memahami serta dapat membuat template baru eksternalnya dan mampu membuat imajinasi template barunya. Bobot nilai 5%. Kemampuan kriteria dan indikator penilaiannya, kemampuan menguasai template dan cara menjalankan aplikasi Microsoft PowerPoint. 15. Diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali pokok-pokok materi mulai dari awal Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Dengan bobot nilai 5%, kriteria dan indikator penilaiannya, kemampuan untuk memahami dan mampu menjawab materi yang telah disampaikan pada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Yang terakhir adalah pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester UAS dengan bobot nilai 30%. Materi dari kriteria dari indikator penilaian ini adalah penilaian dari pertemuan 1 sampai dengan 15. Daftar pustaka penunjang materi-materi saya didapat dari Henry Triyulana Agnes 2007, Oni Kurniawan 2008, Jawa Pos 30 Agustus 2008, Amin Ahmad 2009 modulnya tahun 2007, terus Muhammad Nur Soleh 2007. Ini saya akses pada tahun 2009 dan ini saya perbarui kembali dengan file C user DC download Adobe Pub modul Pratikum Aplikasi Perkantoran D3 Manajemen. Ini diakses 25 Juni 2022. Terima kasih untuk RPS-nya. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya memulai terlebih dahulu adalah perkenalan. Setelah perkenalan, saya akan menjelaskan RPS saya apa dan peraturan-peraturan kriteria tadi yang sudah saya sampaikan. Terus ketiga, kesepakatan bersama saya dengan mahasiswa, misalnya keterlambatan di dalam pengajaran sama-sama 15 menit tatap mukanya, lebih dari itu tidak usah mengikuti perkuliahan kembali. Nah, kalau berdasarkan RPS saya, di sini ditekankan adalah kehadirannya 10%. Karena kebanyakan dari perkuliahan aplikasi perkantoran adalah perkuliahan tatap muka. Bisa dilihat dengan cara penyaksian pertemuan mata kuliah saya sebagai berikut. Pembelajaran yang saya berikan pertama adalah tatap muka, kedua video, ketiga Zoom, dan yang keempat adalah Google Classroom.
pada Google Classroom ini, saya membuat untuk masing-masing kelas yang isinya adalah materi-materi, tugas, dan sebagainya. Dan bisa dilihat pada contoh berikutnya. Materi kita apa itu? Fantasia unit. Pertama apa? Fantasia. Fantasia. Terus di sini kamu pelajari apa? Video. Selain video, merekam. Terus nanti mengupload, merekam, memotong, memotong. Nah, unit ada nggak perbedaannya ketika kamu menggunakan Camtasia dan ini sama atau tetap sama? Dia mengedit, merekam, memotong. Ada bedanya apa? Dia bisa dikasih efek nggak? Bisa. Camtasia bisa kasih efek nggak? Bisa. Semuanya bisa? Bisa. Efek apa? Efek audio atau efek video? Audio. Sama ya? Ya. Ini juga sama. Kamu udah coba semua kemarin ya? Ya. Edit, merekam, memotong. Efek. Nah, hasil tujuan kita udah dapat sesuatu kan dari aplikasi ini. Ketika kamu membuat suatu aplikasi, apapun temanya, hasilnya akan kamu upload. Yang saya pertanyakan, bagaimana cara menguploadnya? Silakan jawab. Atas lembar, gunakan ini, bisa foto, bisa Ibu, maksud uploadnya tuh menyimpan folder laptop atau upload YouTube? upload dua-duanya di YouTube. Nah, Oke. sekarang itu saya tunggu, saya hanya kasih waktu 15 menit. Semuanya sama, mau dia ini, mau dia ini, mau dia ini, satu saja. Ya, satu saja. Yang kamu gunakan satu saja ya. Kan saya lihat kamu sudah apa mengupload di YouTube. Masing-masing sudah berapa orang ngirim ya? Benar nggak? Nah, karena sudah berapa orang mengirim, berarti sekarang yang dipertanyakan, nah, bagaimana cara kamu mengupload dan kamu mengasih apa yang keduanya? Memberi apa? Saya lihat tuh ada kamu memberi animasi ya, terus ada tulisan ya kan? Nah itu gimana? Silakan. Ulang-ulang aja, Pak. Ya bisa ditunjukkan juga. Di sini gambarnya atau masukkan keluar juga nggak apa-apa sebenarnya. Bisa dikirim kalau ini bisa internet. Boleh, Bu. Boleh. Screenshot bae berarti. Jangan screenshot. Itu
PDD UKTP. Saya di bidang pengajaran untuk Smart Serdos 2022 tahap 1. Terima kasih.